Ya, makna reformasi menurut aktivisme 98 pada masa itu apa sih? Terhadap pelanggaran atau kejahatan HAM masa lalu, dia masih bercokol di kekuasaan. Ini memang 98 adalah reformasi prematur. Ya kan agak keren gitu ya. Cancuk semua aja. Hidup mahasiswa, hidup rakyat Indonesia. Selamat datang di program kerja Gema Jingga Ekvisiplopedia, sebuah program yang digagas oleh BEM Visip UB Kementerian Kajian dan Aksi Strategis. Sebuah program yang memang memfasilitasi isu-isu pembahasan terkait kewilayahan nasional sampai internasional. Dan pada kesempatan kali ini, kami mengangkat sebuah isu, apakah Indonesia benar-benar sudah reformasi? Dan pada kesempatan kali ini, saya tidak sendiri, ditemani oleh dua perspektif yang memang ahli di bidangnya. Pertama ada Cak Rosidi selaku perspektif pada aktivisme tahun 98 dan ada Bung Daniel selaku aktivisme di masa kini. Mungkin agar lebih singkat, aku akan langsung menanyakan kepada Cak Rosidi terlebih dahulu. Sekarang kesibukan Cak Rosidi itu sedang melakukan hal apa? Saya sehari-harinya jadi guru gambar gitu ya, guru seni budaya, dan di sela-sela itu sisa waktu saya untuk ngajari di sanggar saya, ada namanya Sanggar Seni Cuci Otak Rahmat Alam, dan di Pasuruan ya, dan menangani hal-hal yang berkaitan dengan sosial, bersih-bersih sungai, terus menampung anak-anak yang butuh berkebutuhan khusus. Sedang sekarang lagi ada proyek ya juga dengan anak UB jurusan seni rupa, akan ada pameran seni rupa disabilitas. Ya, jadi segala saya cenderung energinya hal-hal yang berkaitan dengan energi-energi sosial gitu. Cak Rosidi mengamalkan hal-hal sosial ya, kembali lagi terhadap prinsip-prinsip manusia. Nyaman gitu loh, nyaman. Seakan-akan saya bisa masuk surga gitu. Atau berada di dalam surga gitu. Wah, karena memang kehidupan bersosial manusia tuh nyaman sekali tempat situ. Mungkin aku langsung beralih ke Bung Daniel sendiri. Bung Daniel sendiri kesibukannya apa sih? Aku dengar lagi ada kasus advokasi Kanjuruhan, mungkin ada kasus yang lain bisa dijelaskan secara singkat. Kalau kasus-kasus lain ya selainnya LBHI ya, kasus struktural, perburuhan, lingkungan, miskin kota, perempuan, anak gender. Mungkin untuk sekarang yang memang lagi lagi di Malang Raya itu ya Kanjuruhan gitu kan. Mendampingi beberapa keluarga korban Kanjuruhan itu tetap konsisten soal jalur peradilannya, jalur justisianya gitu Bu. Itu masih perihal Kanjuruhan masih satu hal yang diperjuangkan ya sampai mencapai titik. Masih diperjuangkan dan masih belum selesai. Tidak akan selesai sampai keadilan ditegakkan. Betul. Itu dapat masuk ke tema kita kali ini ya, masalah reformasi gitu. Di mana memang reformasi terjadi karena ada banyak tuntutan gitu. Kalau misalkan aku lihat dari misalnya Cak Rosidi sendiri sebagai aktivisme pada tahun 98, di mana Cak Rosidi ini juga kan sebagai pelaku dari gerakan mahasiswa pada masa itu gitu. Menurut Cak Rosidi sendiri itu kegiatan aktivisme pada masa itu seperti apa sih Cak? Dari pengalaman, dari kegiatan Cak Rosidi, peran Cak Rosidi juga pada gerakan pada masa itu seperti apa sih Cak? Diawali dari turunnya harga mata uang rupiah ya di hadapan dunia, terus terjadi pelonjakan harga-harga, dan kita itu sebagai masyarakat demokrasi ya sulit sekali untuk menyampaikan pendapat. Jadi mahasiswa pada waktu itu ya bisa dikatakan terfasilitasi, dikasih makan tapi diikat lehernya gitu. Jadi dan ini akan jadi blunder gitu ya. Jadi blunder artinya salah kita apa, salah mereka apa, dan perlukah kita reformasi pada waktu itu? Toh kenyataannya akhirnya sekarang dijawab. Beberapa pendapat dijawab, reformasi yang prematur dan lain-lain ya. Karena di kalangan mahasiswa sendiri motivasi pada waktu itu adalah yang diutamakan adalah keheroikan selama ini 32 tahun Pak Soeharto memimpin, muncul satu anggap lawan politik yang selama ini jadi
tekanan bagi penguasa politik pada waktu itu, sehingga goal-goalnya atau stepnya mereka melaluinya dengan cantik, yaitu satu hal yang menyinggung tentang mahasiswa itu adalah bagaimana mahasiswa ini bisa berkembang dan mahasiswa ini bisa punya hak bersuara atas pemikiran-pemikiran keilmuannya. Jadi fakultas-fakultas didirikan ini hampir hanya sebatas bagaimana seakan-akan ruang kosong. Kalau bahasa kerennya waktu itu percuma tak bergun gitu ya. Ada mahasiswanya, ada ruangnya, ada fakultasnya. Tapi hasil dari keilmuan mereka seluruhnya dinafikan gitu ya. Diabaikan gitu. Mungkin ini yang menjadi mungkin pemicu awal 98 itu harus seperti snowball gitu ya, menggelinding dan cantik sekali ya, cantik sekali gitu, cantik sekali. Tapi sekali lagi kalau pada waktu itu ditanyakan, kamu kenapa aksi? Kenapa aksi? Mahasiswa pada waktu itu melihat satu keheroikan akan sebuah capaian kesejahteraan atau keadilan, ya, kesejahteraan atau keadilan. Jadi bicaranya waktu itu adalah seperti yang lagunya Rhoma Irama, yang kaya makin kaya, yang miskin makin miskin. Toh walaupun sekarang itu masih juga seperti itu gitu. Ya, gitu. Nah, kalau misalnya Bung Daniel melihat tadi yang Cak Rosidi bilang, di mana perjuangan itu melakukan implementasi dari mahasiswa itu sendiri. Dan kalau misalnya Mas Daniel sendiri dalam dunia aktivismenya, apakah berperan sederajat sama gitu dengan awal pergerakan dari Cak Rosidi sendiri? Apakah dengan mimpi yang sama, dengan pemantik yang sama gitu? Kalau dari Bung Daniel gimana? Masih sama ya, secara garis besar. Masih sama, nilai idealismenya masih sama, dan adalah suatu keharusan bahwa mahasiswa melakukan satu gerakan untuk mengimplementasi seluruh nilai yang ada di kampus agar tidak dimakan sendiri. Jadi itu menjadi satu keharusan dengan semangat yang telah diwariskan oleh pejuang reformasi sebenarnya. Ini seperti itu, Bu. Berarti kayak meneruskan perjuangan lah biar tidak mati berarti. Ya, betul. Harus tetap ada kan gitu. Dan misalkan kita lihat perjuangan dari aktivisme 98 gitu, Cak Rosidi. Sebenarnya makna reformasi menurut aktivisme 98 pada masa itu apa sih? Mungkin dari pendapat Cak Rosidi pribadi gitu. Melihat aktivisme 98, reformasi yang terjadi itu, pandangan Cak Rosidi apakah suatu pembawa perubahan, apa sekedar itu cuma nilai moralitas manusia, atau emang itu sebuah bentuk perubahan dari agenda-agenda politik yang ada? Menurut Cak Rosidi itu, pandangan Cak Rosidi itu memang nilai dari masyarakat emang ingin ada perubahan, apa memang itu sebuah agenda politik besar aja? Menurut Cak Rosidi itu gimana? Kalau saya melihat terlepas saya terjebak sama tidak terjebak, itu sebenarnya agenda politik gitu. Agenda politik yang memang kalau bicara siklus politik 98 itu memang harus terjadi begitu. Memang harus terjadi karena ya mungkin beberapa efek-efek yang dirasakan oleh masyarakat Indonesia begitu. Dan mahasiswa yang memang ingin sudah lama mendambakan bahwa sebenarnya dia adalah agen perubahan. Dia ingin menunjukkan eksistensinya sebagai agen perubahan. Waktu itu ya kita lihat ada tokoh-tokoh seperti Pak Amin Rais ya, Pak Amin Rais, terus Bintang Pamungkas ya. Bintang Pamungkas, mereka sangat intens sekali memberikan persuasi, provokasi yang sebenarnya mahasiswa merasa diberikan sebuah ruang untuk bersuara, dan inilah timing ini yang sebenarnya sedang ditunggu oleh agenda politik itu. Ini menjadi seperti gayung bersambut. Seperti gayung bersambut. Saya tidak ingin melebih-lebihkan bahwa pergerakan saya adalah pergerakan yang sangat berarti pada tahun 98. Bisa jadi saya merasa berdosa pada waktu 98 karena sekali lagi seperti yang dikatakan almarhum Gus Dur, reformasi ini masih terasa reformasi prematur begitu. Ini yang saya merasa sedih dan merasa bahwa mungkin kalau seandainya waktu itu mundur 99 umpamanya dengan persiapan-persiapan matang sehingga mahasiswa tahu apa makna reformasi sendiri dan bagaimana terjadi perubahan-perubahan di tingkatan struktural, di tingkatan parlemen,
ini akan menjadi lebih sempurna mungkin seperti itu. Karena saya termasuk orang yang suka terhadap memistiki angka-angka. 98 adalah angka yang prematur. Jadi kalau ilmu kandungan 8 bulan itu adalah angka 8 bulan itu kandungannya umurnya lemah, muda. Kalau 7 malah lebih tua. 7 itu lebih tua. Kalau perempuan punya anak dan lahirnya itu 7 bulan itu kuat. Bagus. Kalau 8 itu malah lemah. Nah, 9 itu sempurna. Saya malah berpikir setelah itu merenung, kalau seandainya mundur setahun jadi 99, ini akan terjadi sebuah reformasi yang bisa dikatakan mendekati perfeksi. Kuda-kudanya bagus, terus beberapa isian-isian atau kursi-kursi yang menurut saya itu tidak tersisa oleh jejak-jejak lama atau doktrin-doktrin lama atau hal-hal yang berkaitan dengan traumatis masyarakat akan cengkraman itu mungkin benar-benar bisa lepas. Masih ada akar-akar di kursi-kursi, ada akar-akar di instansi-instansi untuk mereka berpotensi tumbuh kembali untuk menjadi. Itu sudah muncul. Contoh misal Matori Abdul Jalil, ya pada waktu itu dia tetap PKB, tapi PKB yang dibikin Golkar. Ya, dan itu dilakukan terus dengan pola-pola politik. Sampai saat ini pun masih dilakukan oleh pola-pola politik sekarang seperti Demokrat ada Muldoko dan lain-lain yang ini ya, kalau nggak benar-benar dicermati kita akan mengulang reformasi prematur. Kalaupun hari ini kita menyatakan mahasiswa turun ke jalan terus kita tidak detail terhadap analisa-analisa seperti itu, maka kita akan mengulangi reformasi atau revolusi prematur. Mungkin dari Cak Rosidi melihat di mana gerakannya itu tidak matang ya, di mana terlalu terburu-buru, tergesa-gesa, tidak ada persiapan yang begitu matang. Iya, keduluan heroiknya. Semangatnya. Karena terlalu rasa-rasa ini pesta mahasiswa. Pesta demokrasi. Pesta demokrasi diantaranya adalah mengutarakan pendapat. Terlalu fokus ke hal itu, tidak melihat jangka panjangnya. Mana yang tadi Cak Rosidi bilang, di mana reformasi itu belum matang di masa itu, dan masih ada akar-akar yang masih tumbuh di situ, dan berkemungkinan atau sampai sekarang masih ada bukti regenerasi terjadi terkait aktor-aktor pada masa Orde Baru. Nah, menurut Mas Daniel sendiri, makna reformasi itu jika melihat dari sudut pandang Mas Daniel, reformasi di masa 98 itu seperti apa sih makna reformasi secara generalnya? Oke. Bicara soal reformasi itu kan ada beberapa esensi. Satu, bagi kami reformasi itu adalah kuncinya satu tentang kebebasan sipil atau supremasi sipil. Di mana ini kan kontra dengan yang namanya militerisme. Yang kedua adalah proses demokratisasi yang menuju kepada penjunjung tinggi nilai-nilai demokrasi. Yang ketiga adalah penegakan hukum. Karena kalau kita tahu bahwa penegakan hukum itu akan berpengaruh kepada beberapa suprastruktur dalam reformasi. Yang terakhir, yang paling penting adalah tentang penegakan hak asasi manusia. Makanya kenapa pasca reformasi, kalau kita telah secara sejarahnya, gelombang hak asasi manusia muncul. Di amandemen keempat Undang-Undang Dasar 1945 dimasukkan pasal 28 huruf A sampai J dan beberapa undang-undang yang melegitimasi penegakan hak asasi manusia itu. Jadi esensinya di situ. Yang seharusnya kalau tadi bahasa Cak Rosidi adalah prematur, benar bahwa salah satu indikator kemunduran dari demokrasi adalah keterlibatan aktor-aktor lama dalam hal ini rezim, ya banyak pendapat ya, totalitarianisme atau otoritarianisme itu silahkan berbeda pendapat, tapi rezim tersebut menandakan ada corak ataupun kultur yang sama, yang sampai sekarang kalau kita lihat orang-orang masih bercokol di kekuasaan, orang-orang yang terlibat terhadap pelanggaran atau kejahatan HAM masa lalu, dia masih bercokol di kekuasaan. Dia diberikan satu jabatan seolah dia kebal hukum. Itulah mengapa kami bilang bahwa ini menandakan bahwa impunitas ataupun orang yang seharusnya diadili, diperiksa ataupun ditangkap, tetapi dia bebas. Nah, itu salah satu bahwa ada yang kurang dalam implementasi demokrasi kita di era reformasi ini. Kurang implementasi demokrasi. Ya.
kayak semangat reformasi itu dia. Kayak Mas Dani bilang juga tadi sebut ada terkait reformasi itu sendiri tentang kebebasan sipil, hak asasi. Seperti yang kita tahu kan, reformasi itu ada 6 poin tuntutan. Antara lain ada tentang hak asasi manusia dan demokrasi, hapus difusi ABRI, supremasi hukum, penghapusan rezim Soeharto dan KKN. Dan sampai sekarang tuh, misalnya kita lihat aku tanya Kak Rosidi gitu. Dari 6 poin tuntutan tersebut, apakah sudah mengakomodasi permasalahan dan keresahan masyarakat pada masa 98 gitu? Apa dari 6 poin tuntutan tersebut udah mewakilkan semua keresahan dari masyarakat pada masa 98? Menurut Kak Rosidi itu cukup gak sih 6 poin itu saja untuk kita maju sebagai tombak utama reformasi? Saya malah terlalu banyak gitu. Terlalu banyak menurut Kak 6 poin ini masih terlalu banyak. Makanya saya mengatakan bahwa ada tingkat penyesalan personal ketika saya terlibat di reformasi itu. Terus ada beberapa tokoh, dan tokoh itu memang benar-benar saya takdim terhadap beliau. Reformasi prematur itu menjadikan saya menyesal. Mungkin tadi saya sampai mengaitkan, memistiki tentang angka tadi itu. Mungkin ini jauh dari pemikiran-pemikiran teman-teman yang lain. Tapi bagi saya, itu berpengaruh terhadap energi sejauh mana kita melakukan pergerakan. Saya orang Jawa gitu, saya selalu memberikan mistik-mistik tanda-tanda tertentu, simbol-simbol tertentu atas pergerakan atau atas kejadian-kejadian alam. Dan saya meyakini memang 98 adalah reformasi prematur. Sehingga kalaupun tuntutannya sebanyak 6 tadi itu, saya berpikir bahwa itu pun berlebihan. Seharusnya dengan prematurnya dia, minimal beberapa akses-akses 3 umpamanya ya, tuntutan itu terpenuhi, yang menjadikan esensi atau yang menjadikan pangkalnya atau akarnya itu berjalan dengan bagus. Itu insya Allah semuanya melambat pelan-pelan. Tidak ada manusia yang sempurna, bayi aja harus merangkak dulu begitu ya. Ini terlalu PD-nya mahasiswa pada waktu itu, karena PD tadi itu juga nggak disalahkan, karena kekuatan heroiknya benar-benar meletus saat itu ya. Inilah hari kebebasan saya, inilah pesta demokrasi saya baru dianggap menjadi mahasiswa yang seperti ini. Dia teringat pada waktu itu bagaimana Rendra menyuarakan, bagaimana puisi-puisi itu menginspirasi bagi mereka. Ini dia merasa bahwa aku jadi yang kemarin yang kamu dambakan di 98 itu. Itu yang terjadi. Saya dalam pengamatan saya, tidak tahu beberapa teman ya. Saya menjadi kalau bahasanya Hegel kan, anak di usia SMA, pubertasnya, dia seakan-akan menjadi seorang pemimpin tokoh. Ya, tokoh dengan dia mulai mencoba bagaimana mengeluarkan bajunya kalau di lingkungan sekolah. Terus dia, ini adalah identitas. Lah saat itulah 98 mahasiswa mampu menunjukkan identitasnya sebagai mahasiswa yang mungkin arah tujuannya, aku ini agent of change. Aku ini menjadi tanda bagi kekuatan kebebasan hak, bagaimana penyetaraan hukum. Dan saat itu saya anggap ketika ingin dikatakan itulah prematurnya di situ. Ya. Seseorang kalau sudah mau ingin dikatakan itu prematur. Justru yang ingin menyelesaikan bahwa dia tidak ingin dikatakan, dia masih mengatakan sorry, maaf ya. Bagi sebagian orang, kita bicara akademis, wisuda itu memuakkan gitu. Jangan wisuda. Kalau wisuda bahasanya saya terus sudah. Bahwa ilmu ini nggak terbatas. Ilmu panjang, nggak ada berhenti. Kalau kamu sudah wisuda, kamu merasa berhenti bersekolah, menuntut ilmu. Nah, itu tadi itu terjadi di mahasiswa. Ya, terjadi di mahasiswa saat reformasi. Wisuda itu memuakkan. Gus Dur nggak wisuda di Al-Azhar. Ya, Cak Nun nggak wisuda. Makanya dia sampai sekarang mengatakan bahwa sampai saiki aku sinau bareng ambil awak murek. Masih belajar bersama. Karena wisuda itu, sorry maaf ya, penyematan orang-orang kaum imperialis dan orientalis untuk bagaimana membatasi pemikiran kamu dengan label-label S1, S2, S3, profesor.
Seorang anak bisa menjadi profesor sebenarnya tanpa label-label kotak-kotak kapitalis seperti ini, ruang-ruang kapitalis. Ruang ini, hukum ini, jurusan seni rupa dipecah lagi menjadi diskomfis, menjadi ini. Itu ruang-ruang kapitalis. Ya, biar alat-alat ini laku. Ya, alat-alat sendiri ini sama sekali. Kalau di dunia seni rupa, kenapa didengung-dengungkan pada waktu itu harga lukisan tinggi? Karena kita salah satu negara yang tidak bisa buat cat, yang bisa buat cat adalah Belanda, Jerman, Meimeri, ada Talent, ada Van Gogh. Ruang kapitalisme industri ini yang dimanfaatkan oleh mereka. Kelas-kelas, fakultas-fakultas ini adalah ruang industri. Ini adalah bentuk dari kapitalisme pendidikan. Ya, saya minta maaf ini ngomong harus bilang gini ya. Nggak apa-apa aja. Oke, Itu terbukti karena kan jadi yang analisa biar teman-teman. Biasanya kan memang reformasi kita memang menjunjung tinggi hak ketika misalnya tindak represif yang dilakukan sama Bayangkan kalau seandainya satu anak dia multi talent, satu anak mahasiswa, seorang anak fisip, dia juga ahli filsafat, dia juga ahli ekonom. Seperti kembali kepada filsafat pendidikan yang diajarkan Ki Hajar Dewantoro. Berarti kita bayangkan seorang Kopassus mampu menyelesaikan berapa peleton. Ini musuhnya atau harus menebas berapa peleton. Bayangkan satu anak bisa swasembada, bisa madani. Satu masyarakat bisa madani, memenuhi atas kebutuhan-kebutuhannya. Ini kan bahaya bagi kapitalis. Sebentar lagi bangsa ini nggak membutuhkan sono, gitu. Ini yang bahaya. Sebelum mereka berpikir ini, katanya orang sono, sebelum mereka berpikir ini kemandirian atau keswasembadaan atau kemadanian, maka saya akan jejali ketergantungan. Seakan kelas-kelas ini menjadi satu label status bahwa kamu pernah menjadi mahasiswa jurusan ini. Dengan label ya, Mas? Dengan label. Itu termasuk bagian dari prematur. Ini bisa kita korelasikan ke masalah reformasi di mana masih terjadi pengkotak-kotakan gitu. Tidak terjadi kebebasan tentang memilih. Kita juga dibuat ketergantungan terhadap beberapa hal. Nah, misalnya kita lihat dari poin tuntutan tersebut yang seharusnya dibilang dengan membeberkan kasus. Kita lihat dari kasus yang tadi tentang wisuda, dengan membuat garis finish tentang ilmu, itu kan suatu pembatasan kan, ibaratnya suatu legitimasi gitu. Nah, menurut Mas Daniel sendiri gitu, dengan poin tuntutan 6 poin tuntutan tersebut, apakah sudah terimplementasi dengan baik di masa sekarang? Dari 6 poin tuntutan tadi HAM demokrasi, terus KKN, apakah sudah benar-benar tertuntas di reformasi pada 98 itu, Pak? Sekarang kita sudah bebas dengan hal seperti itu. Satu, ada beberapa episode analisis yang bisa kita lihat fenomena tuntutan reformasi itu apakah terimplementasi secara serius hari ini. Yang pertama adalah secara kerangka struktur. Bagaimana sebenarnya korupsi, kolusi, nepotisme itu kan menjadi satu kejahatan oleh negara yang itu harusnya lahir melalui tuntutan reformasi itu melahirkan KPK. Kalau kita lihat KPK Undang-Undang Nomor 19 tahun 2019 ya, revisi Undang-Undang KPK sehingga tahun 2019 muncul gerakan reformasi korupsi itu kan menjadi satu pertanda bahwa pelemahan institusi penegakan hukum dalam hal ini kejahatan korupsi itu dilemahkan melalui TWK tahun 2021, orang-orang yang berintegritas dibuang dan dikuasai oleh segelintir orang yang itu justru melanggarkan status quo. Itu satu hal soal korupsi. Yang kedua soal HAM. Reformasi 98 membuka kembali barometer kebutuhan konstitusionalitas kita bukan lagi sebagai supremasi institusional, tetapi supremasi konstitusional. Mengapa? Bahwa sejak pasca amandemen Undang-Undang Dasar 1945, kita lihat ada undang-undang yang melegitimasi tentang hak asasi manusia. Undang-Undang 39 1999, Undang-Undang 26 tahun 2000, Undang-Undang Nomor 5, Nomor 6 tahun 2005 tentang Sipol dan Ekosop, dan berbagai undang-undang lainnya. Namun, pada pelaksanaannya justru kita melihat penegakan HAM itu seolah terkungkung oleh kekuatan ekonomi politik. Saya kasih contoh secara real begitu kan. Kalau kita lihat aktor-aktor Orde Baru, reformasi adalah kontra daripada absolutisme. Harus kita lihat seperti itu. Aktor-aktor Orde Baru yang terlibat pada dalam pembunuhan Munir, dalam pembunuhan aktivis 98, penculikan, sampai kepada pelanggaran HAM berat masa lalu, itu masih bercokol di kekuasaan.
Contoh, siapa jenderal ataupun panglima ABRI pada saat reformasi 98, atau mohon maaf, 98, itu dia seolah bebas hukum, kebal hukum. Ada Jenderal Wiranto. Siapa Danjen Kopassus yang terindikasi terduga kuat terlibat dalam peristiwa pembunuhan pembantaian massal Tarangsari? Ada Jenderal A.M. Hendro Priyono. Ada Jenderal Muhdi Purwo Pranjono. Ada Prabowo Subianto yang hari itu bukan diadili secara proses penegakan hukum yang berkeadilan, tapi hanya seolah dicopot atau dimutasi, seolah menghapuskan pertanggungjawaban pidana. Dan hari ini aktor-aktor tersebut masih bercokol di balik kekuasaan. Mereka masih bercokol di balik ketek kekuasaan. Itu dalam penegakan HAM. Sehingga hari ini kita bisa lihat pembunuhan Munir Said Talib sebagai kita punya alumni dan juga pendiri lembaga bantuan hukum alam. Penghilangan paksa orang 98, Wiji Tukul, Talang Sari. Semua belum ada proses mekanisme penyelesaian secara yudisial. Berdasarkan Undang-Undang 26 tahun 2000. Alih-alih dia sebagai yudisial, tetapi negara melalui tim PPHAM, ya, dia justru mengalihkan kepada penyelesaian non-yudisial. Melalui reparasi, melalui rehabilitasi, tanpa ada komitmen tentang proses yudisial. Itu soal penegakan HAM. Sehingga kalau kita lihat konteks hari ini, ya Pak, nggak usah jauh-jauh kita di Aceh atau di Papua, yang memang sudah ada peta konflik. Di Jawa Timur, human rights defender, ada namanya Budi Pego. Dia dikriminalisasi karena pakai pasal karet, penyebaran ajaran komunisme, leninisme. Padahal dia menolak eksploitasi terhadap wilayahnya ya di Tumpang Pitu, Banyuwangi, ada tambang emas. Dia melawan adanya pengerusakan eksploitasi secara ugal-ugalan, tapi dia dikriminalisasi. Ada 3 petani pakel di Banyuwangi, sampai sekarang belum dibebaskan. Dengan pasal-pasal yang dibuat untuk membungkam atau menghantam kebebasan sipil. Ada Kanjuruhan, brutalitas aparat pada saat 1 Oktober 2019, yang sampai hari ini bukannya diadili, tapi malah nyalain angin. Itu. Ya kan? Iya. Ada Tambang Trenggalek, dan banyak sekali kalau kita bicara soal kasus. Termasuk kawan-kawan Wadas yang menolak tambang ya, sampai ada tulisannya, tanah ini haram bagi tambang. Tapi alih-alih pemerintah atau negara itu melindungi hak rakyat, capres malah yang dijadikan kandidat capres 2024 malah justru mendelegitimasi hak rakyat. Dan sebenarnya kita tidak lepas daripada aktor-aktor jahanam yang hari ini justru menjadikan hak asasi manusia sebagai komoditas politik belaka. Kalau saya boleh bilang, politisi culas yang pandai berdalih dusta. Itu bahasa orang Melayu ya. Pandai berdalih dusta. Contoh kita bicara soal penegakan hukum yang berkeadilan. Sebahagian kalangan menganggap bahwa era sekarang ada democratic backsliding, kemunduran demokrasi, dan juga yang kedua adalah autocratic legalism. Autocratic legalism dari Xavier Schipel ya, yang dimana berbagai pelemahan-pelemahan itu seolah dibungkus pseudo ya, seolah semu. Dia sesuai dengan jalur yang sudah sah sesuai dengan peraturan undang-undang. Padahal banyak agenda-agenda licik yang di dalamnya yang justru melemahkan hak rakyat. Contoh Omnibus Law. Perjuangan era liberalisasi tenaga kerja adalah melawan segala bentuk politik upah murah. Alih-alih melegitimasi hak tenaga kerja mendapatkan pekerjaan penghidupan yang layak, tetapi Omnibus Law dibuat dan disahkan secara serampangan. Dan itu terkait dengan aktor-aktor kekuasaan yang seolah pro rakyat, padahal dia menindas rakyat. Ya kan? Saya ambil contoh, ada Puan Maharani, ada Presiden Joko Widodo, ada Menko Airlangga. Jadi kita tidak berdasarkan asumsi, tapi berdasarkan fakta. Ya kan? Omnibus Law secara ini adalah secara konfigurasi politiknya market friendly legislation atau legislasi ramah market, sehingga memungkinkan arus investasi dibuka selebar-lebarnya dan hak tenaga kerja dihantam sehabis-habisnya melalui pengurangan pesangon, melalui hak normatif, kesejahteraan tenaga kerja, dan banyak. Kalau kita lihat saja 3 tahun terakhir ya, ada undang-undang KPK kelemahannya, ada undang-undang Minerba 2020, ada undang-undang tentang otonomi khusus Papua yang sekarang lagi operasi siaga tempur, ada undang-undang tentang IKN, ya kan, membuka keran investasi sehingga perampasan sumber daya itu dihalalkan, gitu kan. Ada undang-undang RKUHP,
kalau kita 2019. demo di salah satu substansi pasal RKUHP tanpa izin dan dalam tanda kutip menimbulkan kericuan atau mengganggu ketertiban, bisa ditangkap. Nah, pelemahan institusi masyarakat sipil inilah yang menjadikan bahwa semangat reformasi sekarang mundur. Dengan tadi yang Pak Cak Ros bilang bahwa ternyata kapitalisasi itu justru merambah ke dunia pendidikan, ya kan? Iya. Sekarang Brawijaya PTNBH, Itu. ya kan? Justru nanti bukan hanya sebatas kapitalisasi pendidikan, bukan sebatas komersialisasi pendidikan, tapi korporatisasi pendidikan. Yang justru orientasinya, kalau tadi filsafat Ki Hajar Dewantara, saya menggunakan filsafat dari pandangan Paulo Freire. Paulo Freire, seorang tokoh di Brazil ya. Bahwa institusi pendidikan, hakikat dari pendidikan itu adalah alat pembebasan terhadap kaum tertindas. Justru hari ini bisa kita lihat, institusi pendidikan bukan menjadi alat pembebasan, tapi menjadi alat penindas. Kenapa? Apakah kita bisa lihat sekeliling kita? Berapa banyak, mohon maaf, anak buruh yang underpaid bisa sekolah di Brawijaya? Berapa banyak anak petani, anak nelayan bisa sekolah di Brawijaya? Jangan bilang ada bidik misi sama KIP, itu nggak menjawab persoalan. Dihantam dengan Omnibus Law, dihantam pakai Undang-Undang Minerba, dihantam pakai Undang-Undang KPK, dihantam pakai RKUHP, semua semakin menyempitkan ruang demokratis masyarakat sipil. Itu beberapa analisis ini ya, objektif ya. Gitu. Berarti kalau misalnya kita ambil benang merahnya, bahwasannya reformasi, justru cita-cita reformasi makin dipersempit ya. Jadi nyawa reformasi justru di masa sekarang ini malah makin jauh gitu. Mas makin jauh kan Mas, dengan tadi bukti adanya pelemahan beberapa undang-undang dari KPK, Minerba segala macam itu justru malah memberatkan dari nyawa demokrasi itu sendiri kan. Nah, dimana berarti bisa kita lihat reformasi justru jauh dari kata misalnya dari 98 di masa sekarang gitu. Bukan terjadi progres, malah regres jatuh. Regresif terhadap reformasi itu sendiri. Mungkin kalau misalnya tapi itu akumulasi sih. Akumulasi juga tidak hanya berhenti kita tandai dengan reformasi, akumulasi dari mulai zamannya Orde Baru, ya Orde Lama juga, semuanya menyisakan menjadi satu estafet panjang akan dosa, atau semakin panjang luka dosa kita terhadap bagaimana memperlakukan kedaulatan itu sendiri. Jadi ada saya mengistilahkan tadi itu, ada istilah lagi, nyamar ma'ruf, nyambi mungkar gitu ya. Nyamar ma'ruf, nyambi mungkar. Kayak berbuat baik sebenarnya yang disambi, yang dicolek. Ada maksud. Kalau bahasanya PRD kan saya nun sewu gitu kan. Nun sewu, tapi nun sewunya sambil ngerogoh kantong itu, sambil nyopet begitu kan. Ya. Jadi seperti itu. Jadi ada kekuatan di balik kita sadar sebagai masyarakat yang nation ya. Kita harus akui itu, bahwa ada sutradara besar untuk menjadi negara kita menjadi seperti ini. Ketika mulai menuju ke sempurna, masih menata-nata gini, bangsa ini bangsa kaya, Mas. Bangsa kaya. Jangan biarkan kita itu menjadi seperti yang nenek moyang kita berikan. Kamu akan menjadi bangsa yang badatun toibatun warobun gofur. Ya. Bangsa yang seperti di atas, seperti kilauan jamrud. Jangan. Negara ini dalam sejarahnya juga menyisakan, mengaitkan para pembonceng negara supporter lain. Ini kadang-kadang kan menjadi kartu koneksitas bagi kepentingan kekuasaan untuk melemahkan kekuasaan yang kemarin baru lepas gitu loh. Baru lepas. Ini kita harus melihat seholistik, menyeluruh. Jadi saya sepakat sekali yang dikatakan Mas Daniel ini. Kita hanya berpura-pura dan seakan-akan saja. Kalaupun tuntutan kita itu adalah 100%, kita katakanlah 100% itu di angka 10 poin gitu ya. Kita sama mereka ditunjukkan nolnya saja tanpa tahu satunya, angka yang belakang itu kan. Kita langsung menerjemahkan bahwa belakangnya 0 itu pasti di depannya 1 gitu. Ya. Gitu loh. Kita dikasih bayang-bayang itu gitu loh.
akhirnya muncullah semacam kegeeran pada diri kita, kayak kita ini sudah berbenah, tapi sebenarnya nggak berbenah, ya, nggak berbenah. Jadi banyak kebocoran, bahkan bukan bocor lagi ya, jebol itu, tumpah semua. iya, tumpah terhadap satu amanah kedaulatan rakyat tadi itu. Jadi semuanya masing-masing sejarah menyisakan satu cerita kelam, dan mahasiswa tidak mampu membaca dengan cermat, sehingga mahasiswa yang harusnya orsinil gitu ya, sudah tidak lagi orsinil, bahwa kita mungkin duduk di sini atau sampean-sampean yang mahasiswa ini ya bagian dari underbow-nya partai tertentu. Ini kan jancuk gitu. Saya minta maaf. Jadi seperti itu. Jadi luka lama ini akan terus menjadi cerita panjang, akan satu polemik wajah atau masa depan bangsa ini. Jadi harusnya orsinil, aku tidak berwarna gitu. Aku tidak berwarna, aku mahasiswa, aku agent of change, aku agen perubahan. Aku nggak boleh berubah dulu. Aku nggak boleh condong ke merah-merahan atau condong ke hijau-hijauan atau condong ke kuning-kuningan. Aku ini agent of change. Aku ini masih fitrah. Aku ini maha, gitu loh. Maha itu nggak boleh. Maha itu kalau seandainya posisinya kita analogikan menjadi maha kuasa dan lain-lain, ini mahasiswa. Dia harus benar-benar objektif, berdiri terhadap keilmuan, keotentikan keilmuan, keorsinilan keilmuan, keobjektivitasan. Ilmu itu seperti itu. Ilmu itu ya bayi baru lahir, dia akan mengatakan atau merasakan panasnya. Ya panas, dia tidak akan berpura-pura. Kalau dia lapar terus tiba-tiba dia nyolek taiknya, dia terus dia makan seorang bayi, itu yang terjadi. Nggak ada pola untuk dia, nggak ada hukum untuk dia. Maka kamu baru menjadi agent of change. Sebuah kemurnian. Iya, kemurnian. Ya ini kan mahasiswa sudah berubah dulu. Saya masih dengar, ya maaf ya, kalau kamu masuk UB, daftarkan ini masukmu, nanti beritakan ke ini adalah satu akses underbow-nya ini, nanti ini aksesnya adalah tiap bulan kamu dapat 850 dari partai ini. Ini kan kita masih dengar, di saat saya juga masih dengar. Saya kuliah itu masih dengar. Iki opo iki. Saya nggak tahu ini. Kita ngomong bahas kemurnian, kita membahas tentang bagaimana hak kita, bagaimana mahasiswa harus memiliki satu pergerakan sosial yang apik, cantik, murni, fitrah. Terus duduk ini ngapain gitu loh. Saya berangkat dari rumah sana itu dengan bagaimana, siapakah yang istilah kalau bahasanya ilmu Jawa, tampanono pusokoku. Apa namanya? Tadai energiku. Ini selesai. Saya sudah 2 kali ini diundang seperti ini, tapi apa reaksi mahasiswa Fakultas Hukum ketika terjadi Sambo, ketika terjadi Teddy? Apa reaksinya mahasiswa ekonomi ketika, apa reaksinya mahasiswa kedokteran ketika melihat COVID? Penyakit kok makso. Orang nggak sakit dipaksa sakit. Orang keseliu dibilang COVID. Bagaimana pemenuhan target atas 2 keluarga pemegang dunia ini, pemegang bumi ini, 2 keluarga besar, ya. Kalau dia bilang begini, nanti harus begini, semua harus mengikuti dia, karena sebentar lagi semua mata uang harus diganti dengan istilah digitalisasi, pasang chip, pasang begitu. Jangan-jangan cairan yang disuntikan ke kita untuk imun adalah bagian dari chip cair, gitu. Nggak boleh mahasiswa harus turun. Ngapain kok COVID itu dipaksa sama tentara, penyakit kok ayo kamu harus sakit. Kalau nggak sakit itu ada tentara, soalnya nggak ada polisi, satpol pp lagi. Apa dipropagandakan?
Ada sekian persen 350 juta itu untuk penderita penyakit COVID, turunnya sama mereka sampai kalau saya habis COVID bisa beli handphone, iPhone dan lain-lain, ya kan? Masih kita dengar itu. Oh, terus negara kita negara apa? Terus mahasiswa di mana gitu loh? Ini berkaitan dengan pergerakan mahasiswa 98. Mampukah mahasiswa yang setelah itu, yang katanya sudah reformasi prematur, terus selanjutnya mahasiswa yang memahami akan evaluasi momentum itu, terus dia mencoba memperbaiki apa yang prematur sih? Oh ya, tahu kalau kamu prematur berarti ASImu harus diperbanyak umpamanya supaya saraf-sarafmu, otak-otakmu berpikir dengan sempurna. Ini harus berpikir seperti itu. Oh ya, aku salah. Oh, aku prematur. Aku berarti saat aku dewasa harus memperbagus otot saya, bentuknya olahraga dan lain-lain. Olahraganya mahasiswa dalam bentuk evaluasi reformasi prematur piye? Bagaimana? Harusnya bagaimana? Apakah dibahas di mulut saja? Ada aksi, ada aksi, ada gerakan. Aksinya ya enggak harus wong mas. Mungkin aksi menemukan saya ini, waduh ngomong ini panjang. Saya itu di mahasiswa, saya pernah bikin gagang telepon itu berganti. Saya tawarkan sama Telkom. Serius, gagang telepon itu ganti. Ini satunya gagang telepon ini adalah kuping, tempatnya juga kuping. Ini adalah bibir, tempatnya juga bibir. Masih begitu. Saya sudah pernah, terus setelah itu saya lulus, saya berpikir, saya punya HP itu kalau pada 98 itu yang punya cuma sedikit. Saya salah satu mahasiswa yang punya HP. Ya, setelah itu 99 saya punya HP-nya Motorola waktu itu, ya. Terus setelah itu saya berpikir, bagaimana ya kalau kepingin punya HP yang seperti film-film kartun yang saya buat, seperti Space Ghost, Robin Hood, Robin and Batman, dia pasang di sini HP. Terus ternyata ketika saya setua ini mulai muncul. Waktu itu saya sudah berpikir bagaimana telepon di sini juga dia pendeteksi jantung, pendeteksi darah tinggi atau tidak dan lain-lain. Terus bisa menjadi pendeteksi darah. Sudah mikir pada itu. Ternyata mahasiswa teknologi tidak mampu menjawab. Selama ini kita mengkonsumsi handphone yang dari sono, dari luar semua, jadi masyarakat konsumtif. Jangan biarkan mahasiswa atau generasi ini pinter, cerdas, jangan. Ini ada kepentingan global yang berperan di sini sehingga kita menjadi masyarakat yang terkungkung, menjadi terus bodoh. Ya, dipimpin sama pemimpin-pemimpin yang masuk dalam arisan keluarga besar. Jadi jangan ribut-ribut mikir milih siapa presidennya. Sudah kepilih semua. Ya, mereka langsungnya nari arisan nanti ya jadi presiden. Sebenarnya sama. Iya, sama. Gitu, Malahnya sama, arahannya sama. Mungkin kayak saya sendiri melihat berarti terjadi regresivitas dari mahasiswa itu sendiri ya, originalitas segala macam, dan dalam perjuangan tuh ada susupan-susupan dari belakangnya gitu. Iya, maka terjadi independensi dari mahasiswa itu sendiri. Saya usul sama Mas Bima. Mas Bima, kapan-kapan kita ngomong lebih luas gitu ya. Kita sebelum podcast seperti ini menjadikan kita ada patah-patahan atau bukan bantah-bantahan. Kita enak forum gitu. Forum kita bisa lihat jangan-jangan yang di sono yang kemarin semester 1 atau semester 2 dia punya gagasan yang menugi, yang katakanlah bisa jadi ada mahasiswa yang titelnya adalah Satrio Piningit gitu. Ya, jadi semacam magnet luar biasa terhadap dia. Karena ngomong kecerdasan, Imam Mahdi itu umur 5 tahun dia bisa ngimami sampai yang diributkan sekarang itu kamu bukan asli keturunan ayahku, sementara kamu geser biar saya menyolatkan ayah saya. Ini kan masih simpang siur dan banyak hal-hal yang disembunyikan atas kebenaran itu sendiri. Jadi bangsa ini bangsa besar, tapi banyak yang disembunyikan akan kebesarannya. Agar apa? Agar generasi tidak mampu belajar.
terhadap kebesaran-kebesaran nenek moyang kita, kebesaran-kebesaran pahlawan kita. 350 tahun katanya si siapa namanya? Si Sapoe Sujiwo Tejo, tidak 350, yang aslinya itu 45 tahun. Saya masih mengatakan bahwa penjajahan itu dalam bentuk fisik mungkin 50 tahun. Tapi penjajah dalam bentuk psikis, dalam bentuk bagaimana hegemoni, itu 350 tahun saya okekan. Saya membantah di sini Sujiwo Tejo, saya membantah bahwa kalau bicara peperangan atau penjajahan 50 tahun saya bantah. Sujiwo Tejo mengatakan 50 tahun atau 45 tahun. Ya, aslinya dia tidak memaknai bahwa penjajahan itu tidak hanya fisik gitu. Nah, ini yang saya katakan adalah hey generasi saya ini, kamu sering-sering silaturahmi ya seperti ini. Ayo, bangsa kita sedang tidak baik-baik saja. Bangsa kita sedang tidak baik-baik saja. Para elit, rakyatnya ikut-ikutan gitu loh. Pemegang hukum, penerap hukum, ya, membuat kebijakan. Iya, membuat kebijakan. Bagaimana orang-orang yang tiap hari menegakkan hukum tapi tersangkut dengan masalah hukum, apakah dia diberlakukan sama dengan masyarakat? Tadi katanya Mas Daniel adalah supremasi hukum benar-benar diterapkan kah? Buktinya sekarang masih kita lihat gitu loh. Sekarang belum. Terus mana fakultas hukum turun? Fakultas hukum mulai UGM sampai Jawa Timur atau Jawa Tengah sampai Jawa Barat atau mana Indonesia turun kontak-kontakan. Yuk gimana kita mikir tentang bagaimana Sambu, bagaimana kita mikir Teddy, bagaimana itu harus dikawal terus untuk membentuk kejayaan bahwa generasi atau mahasiswa ini memiliki keilmuan yang orisinil, otentik, dan fitrah tadi. Fitrah. Ya. Mungkin dari pemaparan sebuah terjadinya kasus yang dipaparin sama Cak Aros tadi kan ada banyak sekali kan. Bisa jadi bukti bahwasannya terjadi regresivitas dari mahasiswa itu sendiri kan. Terjadi ada kepentingan, ada juga susupan pembodohan untuk mahasiswa itu sendiri, pembatasan segala macamnya. Menurut Mas Daniel sendiri, apakah itu pure kekurangan dari mahasiswa karena kurang peka terhadap isu sosial atau memang sepenuhnya salah dari pemerintah pada saat ini? Mungkin Mas Daniel lihat gerakan yang terjadi apakah memang pure dari moralitas dari mahasiswa itu sendiri? Apa memang ada kepentingan di dalamnya? Kalau misalnya dari kacamata Mas Daniel sendiri gitu, perspektif Mas Daniel, pendapat Mas Daniel kira-kira seperti apa gitu? Oke, setidaknya ada dua indikator objektif kita bisa melihat ini sebagai refleksi ya. Iya. Refleksi dan juga kritik, otokritik. Kita bisa lihat bahwa sistem pendidikan kita tidak memungkinkan bahwa mahasiswa itu sebagai agent of change ataupun iron stock ataupun dan sebagainya mengimplementasi nilai-nilai mereka secara lebih luas. Bahwa ada Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang kebebasan akademik, nyatanya ketika kita mengkritik instansi atau pejabat di kampus, kita mendapatkan intimidasi secara halus. Saya nggak sadar faktanya seperti itu kawan-kawan kan. Yang kedua adalah bicara soal fondasi. Esensi dari gerakan mahasiswa adalah dia tidak bias secara nilai. Dia tidak bias secara nilai. Dia tidak bias secara keberpihakan. Ada koridor yang jelas bahwa kita berpihak kepada yang lemah dan kita melawan segala bentuk kezaliman. Kalau saya boleh ngambil ini lebih ke ranah teologis ya. Imam Ali bin Abi Thalib alaihissalam itu pernah mengatakan hakikat ilmu itu menghujam dalam perasaan dan nurani sehingga sikap dan tindakan mereka akan diterangi oleh semangat ataupun spirit kebenaran. Itu esensi dari tidak bias nilai. Ada basis keberpihakan yang itu harus jelas. Mana yang zalim, mana yang hak, mana yang batil. Ini secara teologis. Secara ideologis kalau kita bisa lihat ya kan, saya lebih banyak melihat dari kacamata perspektif pemikiran Nurkhalis Majid. Ya kan, bahwa hakikat dari ilmu pengetahuan dan nilai-nilai dasar perjuangan adalah bahwa kebermanfaatan terhadap masyarakat yang adil dan makmur itu menjadi qofadis, kesalehan sosial. Bahwa mahasiswa, kalau kita boleh ini ya, tidak menjadikan mistifikasi atau jargonistik, mahasiswa bukan hanya sebatas dimensi tunggal antara saya dan orang tua, antara saya dengan pacar, tidak. Tapi ada dimensi yang lebih luas daripada itu, yang hari ini dibatasi secara sadar maupun tidak sadar melalui hegemoni kampus.
yang sekarang alih-alih bahwa pemberian gelar honoris causa itu untuk orang yang memiliki kontribusi secara bidang keilmuan, ternyata dikasih politisi culas. Dan kita dan kita harus tidak boleh jaim bahwa ketika kita melawan ataupun kita menentang gitu kan, disuguhi dengan cara-cara yang tidak substantif. Sehingga refleksi yang hari ini mungkin bisa kita sampaikan, selain dari cara sendiri bisa mengatakan, kita sekarang sedang krisis keberpihakan dari semua sisi. Dari semua sisi. Sehingga menjadi pilihan bagi mahasiswa. Karena kebetulan aku mahasiswa juga. Iya. Gitu kan. Masih mahasiswa. Masih mahasiswa. Fakultas sebelah kok. Tetangga prinsip. Artinya ada dua pilihan. Membangun atau merusak. Memiliki keberpihakan terhadap masyarakat yang tertindas atau mengutamakan individualitas. Hanya itu saya menurutku. Sebagai refleksi ya. Sebagai refleksi mungkin biar gerakan mahasiswa bukan sekedar kayak tadi biar nggak kembali 98 gitu, sekedar ajang romantisme perjuangan gitu, nafas agar heroik gitu. Mungkin biar memang tujuannya tuh untuk kemaslahatan sosial gitu. Betul. Dari cita-cita gerakan itu. Nah mungkin Charles bisa menyampaikan sedikit refleksi juga untuk mahasiswa di masa sekarang. Tadi kan dari Mas Daniel bilang tentang berpihak terhadap kebaikan Kepada yang lemah. kepada yang lemah atau kepada sosial atau kepada individualitas gitu. Kak Aro sendiri apa yang harus direfleksi gitu dari mahasiswa? Yang direfleksi adalah personal keberangkatan kita mencari ilmu untuk menjadi mahasiswa tadi. Jadi saya di luar saya contohkan, saya harus menata sandal kalian gitu ya, sepatu kalian itu. Artinya begini, bahwa kemerungsungan kita, keterlaluan kita itu segera kamu buat rem, cakram, agar pengandaian tulul amal kamu itu apa, pengumpamaan kamu nanti, besok kalau aku jadi lulus ini, itu mulai diperkecil volumenya. Kamu harus lihat ruang lingkup realitas. Kamu itu apa? Siapa? Kamu mau apa? Terus kamu baca masuk, mungkin sebagian anak yang hafal dengan Tridharma perguruan tinggi. Kamu itu apa tugas kamu? Itu sudah tidak lagi. Terus masuk kampus, yang kamu pikirkan bagaimana pakaian kamu. Pakaiannya anak mahasiswa itu ya ilmu itu. Ilmu itu. Bagaimana mudeng dengan filsafat jadi udeng atau ikat tadi itu, mengikat pemikiran kamu agar tidak liar. Dalam arti bedakan antara liar sama bebas. Ketika liar itu dia tidak punya kendali. Tapi kalau bebas dia punya kendali. Kendalinya adalah bagaimana dasar-dasar dia dalam keilmuan itu kendali. Bebas itu di situ. Kamu ngomong bebas boleh, tapi kamu punya dasar-dasar hukum. Itu bebas, beda dengan liar gitu. Nah, ini yang penting. Mohon teman-teman, jangan adik-adik ya, teman-teman saya. Kenapa saya bilang teman-teman saya? Saya merasa masih kalau berhadapan bicara dengan gini, saya seperti kembali ke saat-saat saya mahasiswa itu. Cuma ya mungkin terbatas ruang dan waktu. Tidak ada yang ngasih saya honoris causa atau cuma UB. Pak Rosamen saya kasih tempat untuk S2 atau S3-nya di itu akan lebih saya apresiasi, sehingga saya mampu intens menawarkan ilmu-ilmu yang menuki, ilmu-ilmu yang mengembalikan jati diri kedaulatan terhadap mahasiswa. Ini akan yang mungkin saya selalu di hadapan mereka yang punya kepentingan adalah toksik gitu ya, racun atau poison itu ya. Terhadap mahasiswa itu sendiri. Ini terbukti pada saat saya mahasiswa, saya lulus itu bukan karena skripsi saya diluluskan karena iki penyakit isok nulari konco-konco ini berpikir yang menurut mereka adalah berpikir pengganggu, benalu atau pengerusak. Padahal waktu itu saya berpikir murni, saya nggak punya kepentingan. Saya 8 tahun setengah kuliah,
saya sebelum kuliah jurusan seni rupa di Universitas Negeri Malang, saya sudah sekolah di SMSRN Sekolah Menengah Seni Rupa Negeri Surabaya, dan notabene adalah 4 tahun. 1 tahunnya adalah prakerin. Prakerin itu semacam magang atau keahlian ganda tadi itu. Sehingga saya masuk kuliah itu hampir semuanya pelajaran yang pernah saya selesaikan di tingkatan SMA. Jadi saya menganggap bahwa kok begini-begini Ada toh. pembaharuan. Iya, jadi pertanyaannya, dan mereka memang menyediakan kampus itu untuk anak SMA. Dan saya masuk dari SMK yang tiap hari juga ketemu batik, ketemu fotografi, di situ diulangi lagi. Bayangkan kalau kalian adalah anak seorang politikus ya, terus tiba-tiba tiap hari ayah kalian adalah membicarakan, membahas, mendiskusikan hal-hal politik sampai paham tentang seperti ini. Terus pertanyaannya, ketika kalian masuk politik, FISIP di sini, jangan-jangan ilmu-ilmu yang ada di kampus ini adalah hanya mengulang diskusinya ayah kalian gitu. Terus buat apa? Sekali lagi, buat apa? Status sosial, biar kalau ada nikah, undanganmu tertulis, ya kan agak keren gitu ya. Cancuk semua aja. Dapat Cak, masuk ya Cak. Kan misalnya kalau kita lihat tadi ada beberapa refleksi untuk mahasiswa itu sendiri kan, dimana Terus ada tambahan, saya selama kuliah, kesan pertama tok, saya dikasih uang 1,5 juta. 8 tahun setengah, selanjutnya terserah Anda. Saya nyuci mobil dosen, saya jual kopi untuk melakukan kehidupan perekonomian saya di kampus. Saya tidur di UKM. Saya sering dulu dimintai tolong untuk mendekor di VIA. Anak UM itu kalau ada acara di VIA, VIA sering nari, ada pertunjukan teater dan lain-lain. Kita diundang untuk bikin dekor dan lain-lain. Itu saya di situ berperan. Ongkos atau upahnya saya pakai untuk kehidupan saya kuliah. Nyuci mobilnya dosen, jual kopi, bikin spanduk. Dulu belum ada digital print, jadi spanduk itu manual. Itu menguntungkan saya, sehingga saya bisa bertahan 8 tahun setengah. Terus belum lagi kalau lomba-lomba yang dilakukan oleh ada mahasiswa Unipro yang jadi direktur Pro Fauna, dulu KSBK, konservasi satwa bagi kehidupan, pas Pak Rosek gitu ya, Pak Rosek tempatnya di Candi sana. Itu kalau ngadakan lomba itu saya, maaf ya, sering mengadakan lomba, saya selalu jadi juara, lumayan ya, 1,5 juta, 1,5 juta. Ya, konservasi satwa bagi kehidupan, terus temanya lombanya adalah stop penjualan primata tanda elang Jawa. Saya menangan mas, tampil menangan aku mas. Jadi sama teman-teman saya dipanggil pemburu dolar. Tapi ya pemana urip lak-laktung. Dari Surabaya ke sini nggak punya sanak, nggak punya kadang di Malang. Ya waktu itu masih rame, sampai sekarang mungkin masih rame. Kasusnya ya ras itu tadi, ya primordial. Wah Surabaya. Padahal supporter Surabaya, supporter. Nah saya paling nggak seneng bal-balan padahal. Saya mau jadi ketua UKM saja. Ojo arek Surabaya. Saya hampir nggak punya teman. Jadi kalau lomba itu ya wis lalap habis. Aku nek toleransi ngefur kalian, gak oleh duit aku. Berlomba mesti menang saya. Jadi ada sedikit harapan untuk mahasiswa di mana seharusnya seperti itu ya. Melawan sebuah upaya originalitas dan juga dengan nggak cuma sekedar perjuangan aja. Kehidupan sosial pun juga perlu seperti itu kan. Kalau kamu mau bebas dari kepentingan orang tuamu, nak, ojo suwe-suwe. Apa nih lulusnya duit bapak entek. Mulai sekarang jangan minta SPP atau UKT, jangan minta orang tua. Penuhi sendiri, itu letaknya mahal. Ya, itu saja. Letaknya mahal. Jadi kamu mau lulus, mau nggak lulus, pokok duitmu sendiri bebas kamu. Mau kuliah sambil nikah terus hamil, gak apa-apa. Lu gak apa-apa. Itu keputusan kebebasan berpikir kamu. Kamu tahu kalau aku nanti melebihi waktu ini,
Aku sudah mulai ada tanda-tanda akses sakit seperti ini. Harusnya diselamatkan rahimku dengan menelurkan dan menyelamatkan satu induk, satu janin atau embrio yang secerdas saya. Langsung aja nikah, hamil, bagus, kamu sedang menyelamatkan dunia. Yo. Orang-orang seperti saya kan ini semuanya sedang memburu sperma saya agar bisa masuk melanjutkan regulasi kehidupan reformasi. Jadi harus terjadi yang tadi di mana kalau cara sudah bilang harus ada jadi regionalisasi reformasi gitu. Nah, Iya. nih aku nanya satu pertanyaan, mungkin bisa jadi pertanyaan penutup juga. Mungkin aku bakal nanya langsung ke dua pemateri secara langsung, mungkin bisa dilanjut sama Mas Daniel dulu. Dengan melihat kasus banyaknya masih belum optimal ya implementasi dari poin tentang reformasi dan juga regresivitas yang dilakukan mahasiswa terkait pergerakan, apa perlu dilakukan reformasi kembali di masa kini dengan bukti masih belum terimplementasinya poin-poin tuntutan pada masa reformasi 98? Itu bisa disampaikan. Kalau saya pribadi bilang bukan harus melakukan reformasi ulang, tapi reorganisir ulang. Reorganisir ulang. Reinforce all resource. Kenapa? Bahwa kalau kita lihat tadi ya, apa yang dibilang Cak Rosidi sama yang tadi kita sampaikan, bahwa satu, kita harus memperkuat basis kesadaran. Kesadaran seperti apa? Kesadaran kritis yang bersifat kolektif. Kita harus turun ke kantong-kantong yang dimana si lemah, miskin, tertindas, dan termarginalkan itu benar-benar dia tidak ada akses to justice. Dia nggak mendapatkan jaminan terhadap pekerjaan penghidupan yang layak. Dia nggak tahu nanti anaknya bisa sekolah tinggi seperti kita di Brawijaya atau tidak. Kita harus melakukan reorganisir terhadap apa? Terhadap kita punya identitas sebagai mahasiswa. Nah, jadi itu satu hal yang kita harus memperkuat tentang basis kesadaran kolektif kita. Yang kedua adalah kita bicara soal gerakan reformasi 98, tidak lepas bahwa tuntutan bahwa ada dosa rezim yang belum diselesaikan pada rezim ini, kita suarakan. Orang-orang yang bercokol di kekuasaan hari ini seolah dia bebas hukum, seolah dia tidak memiliki tanggungan, seolah dia bersih gitu kan, seperti layaknya Kanjeng Nabi Muhammad. Tidak. Mereka memiliki dosa-dosa pelanggaran HAM masa lalu yang sampai sekarang belum disidangkan di pengadilan HAM. Mereka punya dosa-dosa masa lalu yang sampai sekarang ada pergumulan batin di keluarga korban yang sampai sekarang akses to justice-nya tidak diberikan. Mereka masih berdosa. Saya ambil contoh ya. Contoh hari ini reformasi 98 adalah tentang bahwa kita menolak segala bentuk militerisme. Masuknya militer ke ranah sipil. Jangan lupa Panglima Yudo Margono sama juga Prabowo Subianto, jangan lupa Anda masih punya PR terhadap apa? Reformasi sektor keamanan. Bahwa TNI dia sebagai alat pertahanan negara tidak boleh masuk ke ruang sipil. Hari ini RUU TNI mau dibahas ulang yang seolah bisa melegalkan, menghalalkan ya TNI bisa masuk ranah sipil lagi. Institusi kepolisian jangan seolah tutup mata. Institusimu banyak sekali dalam tanda kutip kebobrokan. Ya kan? Kekerasan aparat terhadap masyarakat sipil itu masih terjadi. Rahasia umum itu masyarakat. Menjadi fakta yang nggak bisa terbantahkan. Fakta. Mana reformasi kultural, instrumental sama strukturalmu? Di mana reformasi kultural Anda tidak berbasis pada pendekatan kekerasan yang justru melegitimasi excessive use of force dan juga pelanggaran HAM? Ya kan? Jadi ini kebobrokan institusi yang harusnya menjadi evaluasi. Jangan sampai melakukan pendekatan secara represif, melakukan pendekatan secara tangkap, tembak, tendang, bunuh. Dan ini fakta. Fakta. Ya kan? Rezim salah satunya Luhut Binsar Panjaitan, jangan seolah bahwa dirimu karena ada riset yang secara ilmiah, terus seolah itu mencemarkan nama baik dan Anda mengkriminalisasi pejuang HAM. Kak Haris dan juga Kak Fathia. Dan itu fakta yang tidak terbantahkan bahwa kita harus melakukan reorganisir, ya kan, reinforce all resource untuk membangun kesadaran kolektif, membangun basis keberpihakan, untuk membangun basis gerakan yang lebih strategis. Makanya kenapa salah satunya adalah di Aliansi Suara Rakyat di Malang. Asura. Itu bermula dari, kalau boleh sharing ya, Pak ya, siap. Kurang lebih bulan tanggal 19 September 2021. Karena waktu itu kita sedang momentum September berduka ya, September kita. Kenapa namanya Asura? Simple. Kalau kita lihat momentum peristiwa Asura itu kan dari duka menjadi gelora. Dan harapannya gelora inilah yang bisa terus diinikan oleh kawan-kawan mahasiswa.
begitu kan? Bahwa benar bahwa bukan hanya satu aliansi, tapi menghilangkan sektarianisme di antara gerakan itu menjadi suatu hal yang penting. Jangan lagi, oh karena saya organ ini saya nggak mau berkolaborasi dengan ini. Itu kolektif semua ya. Itu semua kolektif. Karena kita satu entitas secara egaliter. Capaiannya adalah kemanusiaan. Kemanusiaan itu wafadisnya, Bu. Kalau saya bisa coba ambil alam fikir Cak Rosidi ya, kemanusiaan. Tidak bias nilai dan juga punya basis keberpihakan. Nah, itu sebenarnya. Kalau kita telisik lebih jauh, pendidikan kaum tertindas itu seperti apa? Wah, dahsyat itu ya ininya. Wah, panjang sekali. Betul. Itu esensi dari kita gerakan mahasiswa untuk mereorganisir dan merevitalisasi lagi nilai ya, bukan eksistensi, nilai atau esensi dari reformasi. Begitu. Sedikit cerita saja. Sedikit saja. Silakan. Saya punya teman mahasiswa Unibro. Yeah. Dia ngambil pertanian. Terus kemarin masuk pertanian sini dia jual sawah. Terus kembali sisanya sawah tadi itu kena tol. Yang harusnya mahasiswa ini lulus, dia punya laboratorium. Sawahnya ayahnya gitu ya. Ternyata sudah tidak. Terus dia ketemu saya, akhirnya dia jadi manajer kafe. Lalu terus bagaimana sekarang? Ya gini aja Pak, diterima Pak. Kamu mahasiswa Unibro pertanian. Akhirnya dari itu ada semacam gagasan, inspirasi. Saya nanti tak tunjukkan karya saya. Saya bikin AK47, tapi ujungnya adalah pacul. Judulnya PPN sama dengan PNS. Pertahanan Pangan Nasional sama dengan petani negeri sipil. Angkat petani menjadi bagian dari ASN. Sehingga tidak berhenti di tingkatan struktural, tapi tingkatan fungsional. Mereka, para petani yang masih menjaga sawahnya, tidak diobral, tidak keranjingan untuk dibeli oleh para oligarki. Dia masih menjaga nilai-nilai ini agar beras kita yang kita makan tidak impor, ya. Angkat mereka menjadi PNS, petani negeri sipil sama dengan ASN. Harus seperti itu. Itu bagian dari bagaimana penyetaraan, memanusiakan manusia. Kita tiap hari makan padi nasi dari tanah air kita, tapi kita tidak pernah memberikan penghargaan terhadap mereka yang menjaga, merawat, membenih padi itu sendiri. Hidup rakyat. Hidup rakyat. Secara kesimpulan mungkin bisa kita lihat di mana dengan banyaknya begitu permasalahan di masa kini, tadi dari Mas Daniel juga mengkolektif permasalahan terkait HAM demokrasi, terkait masih banyak kriminalisasi dan hak-hak rakyat-rakyat yang termarginalkan, dan juga dari Cak Rosidi juga menekankan terhadap hak petani gitu, petani buruh mungkin secara keseluruhan ya, di mana masih tersingkirkan gitu hak mereka dengan di Grus kemarin yang baru disahkan dengan Cipta Kerja juga, di mana sebagai bukti reformasi itu masih hal yang belum dicapai sepenuhnya dari cita-cita pada tahun 98 pada masa itu gitu. Masih banyak persoalan-persoalan yang harus disegerakan, harus menjadi fokus pemerintah untuk memang berpihak terhadap rakyat. Ketika masih banyak kecurangan, banyak kepentingan yang dibawa oleh pemerintah yang pada akhirnya mengkhianati rakyat, itu adalah sebuah kemunafikan. Mungkin statement tadi sebagai penutup juga, mungkin jika ada beberapa kata terakhir gitu, kata pesan dan kesan yang ingin disampaikan terhadap mahasiswa terhadap reformasi secara singkat, mungkin 1-2 kalimat boleh disampaikan Mas Daniel atau Mas Daniel terlebih dahulu, kemudian Cak Rosidi. Cak Rosidi 1-2 kalimat sebagai penutup. Yuk. Mahasiswa, teruslah sering bersilaturahmi. Apapun warna teman bicara kamu. Ya, apapun agamanya, apapun keyakinannya, teruslah bersilaturahmi. Karena apa? Ini yang bisa memanjangkan umur kamu sebagai mahasiswa murni. Ya, mahasiswa murni. Itu mungkin hanya identitas istilah mahasiswa atau status sosialmu. Dan
berpihaklah pada orang-orang yang tertindas. Sekali lagi, karena ketika kamu berpihak kepada orang yang tertindas, sebenarnya kamu telah selesai terhadap dirimu sendiri. Kalau tidak selesai terhadap dirimu sendiri, jangan-jangan yang harus dipertanyakan adalah ketika kamu bergerak, jangan-jangan kamu bergerak untuk kepentingan dirimu sendiri. Disikat Mas Daniel, Itu menghujam itu. menghujam langsung Kalau menusuk ini, gitu. Hikmat ya. Hikmat sekali. Analitas generasi dan kita secara setara dan egaliter. Terus sebenarnya saya coba mengambil satu nas ataupun kutipan dari Ali Syariati, salah satu tokoh revolusioner intelektual Islam Iran, yang mengatakan dalam salah satu bukunya itu Islam dan Paradigma Pembangunan, saya merujuk kepada semangat pembaharuan yang diterangi oleh spirit kebenaran dan khazanah keilmuan yang sangat insani untuk memperkuat basis kesadaran di era ataupun di pusaran kebobrokan, kesewenang-wenangan, kebodohan, dan rezim yang menindas, yang muaranya adalah kita melawan sistem yang korup, kita melawan sistem yang menindas, kita melawan sistem yang zalim. Sehingga kalau boleh saya kasih penutup yang sedikit agak kontroversial, Silakan. ini selalu menjadi salah satu semangat kita ya. Kullu yaumin asyura wa kullu ardin karbala. Setiap hari adalah Asyura dan setiap tempat adalah Karbala. Maka setiap hari dan tempat adalah satu perjuangan untuk melakukan perjuangan kelas terhadap rakyat tertindas. Mungkin itu dari saya. Panjang umur perjuangan, panjang umur kemanusiaan, hidup rakyat, hidup mahasiswa, dan hidup perjuangan kaum tertindas. Hidup Indonesia! Hidup Indonesia. Mungkin statement dari Mas Adi tadi sebagai penutup dari acara Gema Jingga Ekvisiplopedia pada kali ini. Mungkin aku selaku moderator ingin berterima kasih sangat banyak terhadap Mas Daniel dan Cak Rosidi sudah bersedia hadir meluangkan waktunya, dan minta maaf juga mewakili panitia jika ada kendala dan hal-hal yang memang di luar dari rencana kita gitu. Mungkin sebagai penutup aku menyampaikan jargon kita juga, berbahagialah terhadap kawan jingga karena matahari telah menyingsing di tanah jingga. Gema Jingga Ekvisiplopedia akan kembali hadir. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ada waktu yang benar-benar tepat, ciptakanlah sendiri. Dan ada tembok yang benar terlalu kuat, rapatkan barisan petir di kepala tangan. Ku tak memintamu